Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Oktaviani, NIM 18105011064 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian sediaan tablet dengan cara mereview jurnal yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Tablet Paracetamol diproduksi menggunakan buah kering Phoenix dactylifera Lin sebagai eksipien. Pertama-tama pada abstrak, yaitu buah kurma yang dikeringkan dan digiling dievaluasi sifat pengikatnya dibandingkan dengan akasia dan tragakan. Karakterisasi butiran selain uji kendali mutu yang mencakup keseragaman, berat, kekerasan, kerapuhan, disintegrasi, dan disolusi dilakukan. Butiran diproduksi menggunakan pengikat memiliki sifat aliran dan kompresibilitas yang baik. Sebagai konsentrasi pengikat meningkat, kemampuan peningkatan meningkatkan produksi tablet dengan keseragaman berat yang baik dan kekerasan. Tablet yang diproduksi dengan menggunakan kurma kering ternyata kurang rapuh dibandingkan tablet diproduksi menggunakan akasia dan tragakan. Meski tablet tidak hancur, pelepasan obatnya dari tablet melewati spesifikasi USP dan BP untuk pelarutan paracetamol. Karena itu, dikeringkan buah kurma dapat dieksplorasi sebagai eksipien farmasi. Bab 1 yaitu pendahuluan. Berlatar belakang, tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung dipipih atau sirkuler. Kedua, permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengikat, zat pengembang, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Uji fisik tablet. Pertama, ada keseragaman ukuran tablet. Yang kedua, ada kekerasan. Kemudian yang ketiga, ada kerapuhan atau friability menggunakan friabilator. Yang keempat, ada keseragaman bobot. Dan yang kelima, ada waktu hancur. Ada pula rumusan masalah, yaitu bagaimana cara pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah, penilaian laju aliran dan sudut istirahat, evaluasi keserapan curah dan kerapatan butiran, keseragaman berat dan diameter tablet, kekuatan mekanis tablet, pengujian kerapuhan tablet, studi disintegrasi tablet, dan studi pelepasan obat in vitro. Adapun tujuan dalam penulisan makalah yaitu mengetahui cara pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah, penilaian laju aliran dan sudut istirahat, mengevaluasi kerapatan curah dan kerapatan butiran, keseragaman berat dan diameter tablet, mengetahui kekuatan mekanis tablet, kerapuhan tablet, studi disintegrasi pada tablet, dan studi pelepasan obat in vitro. Kemudian bab 2 yaitu isi. Dengan pengantar adalah polisakarida alami banyak digunakan di industri farmasi dan makanan sebagai eksipien dan aditif karena toksisitasnya yang rendah, dapat terurai secara hayati, ketersediaan dan biaya rendah. Eksipien sangat penting bahan dari bentuk sediaan yang ditambahkan untuk meningkatkan volume, aliran bantuan, memungkinkan kekompakan, dan membuat obat nyaman untuk dikelola. Mereka juga bisa terbiasa memodifikasi pelepasan obat, dengan demikian mempengaruhi penyerapan dan ketersediaan hayati. Selanjutnya dari obat tergabung. Selanjutnya, mereka bertindak sebagai kendaraan yang mengangkut obat yang dimasukkan ke situs penyerapan dan diharapkan dapat menjamin stabilitas obat yang digabungkan, ketepatan dan keakuratan dosis, dan juga meningkatkan sifat organoleptik obat jika diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Mereka harus mengoptimalkan file penampilan bentuk sediaan selama pembuatan sebagai serta ketika pasien menelannya. Buah kurma merupakan buah yang dapat dimakan yang terdiri dari asam amino dan protein, karbohidrat, asam lemak, garam dan mineral, dan serat makanan.
Karbohidrat membentuk hingga 44-88% buah yang terutama mencakup gula reduksi seperti fruktosa, sukrosa, manosa, glukosa, dan maltosa sebagai tambahan sejumlah kecil polisakarida seperti pektin, pati, dan selulosa. Kandungan protein sekitar 2,3-5,6% dengan 23 asam amino yang meliputi alanin, asam aspartat, serin, asam glutamat, treonin, prolin, dan glisin. Ada 15 jenis asam lemak, diantaranya arachidic, palmitic, stearat, myristic, capryc, lauryc, dan behenic asam yang menyusun sekitar 0,2-0,5% buah. Namun 8 dari asam lemak ditemukan di daging bagian dari buah. Kandungan mineralnya meliputi besi, kobalt, kalsium, kalium, fluor, tembaga, magnesium, fosfor, natrium, dan seng. Beberapa jenis kurma kelapa sawit dapat menghasilkan buah segar sebanyak 400-600 kg per tahun selama rentang 60 tahun dan buah-buahan ini tersedia 8 bulan dalam setahun. Kadar air menurun saat matang dari 83,6% menjadi 12,7% dalam keadaan kering. Kurma buah telah dipelajari untuk antioksidan dan aktivitas antimutagenik. Namun, sedikit diketahui penggunaannya sebagai eksifien farmasi. Studi ini dilakukan untuk mengeksplorasi kemampuan buah kurma yang telah dikeringkan sebagai bahan pengikat pada tablet manufaktur, untuk mengevaluasi properti pengikatan telapak tangan, karakterisasi butiran dan tablet, dan in vitro studi pelepasan obat dilakukan. Metodologi yaitu ada bahan dan metode. Pada bahan ada paracetamol BP, pati jagung, laktosa, talek, magnesium stearat, akasia, dan tragakan. Asam klorida adalah kelas analitik. Pembuatan kurma, buah kering, buah kurma dibeli dari pasar lokal di Jos, Nigeria. Buahnya biasanya dijual kering sebagian. Benih diekstraksi dari buah dan dibuang, sementara buah yang berdaging dikeringkan lebih lanjut lebih dari 24 jam dan digiling menjadi bubuk untuk digunakan sebagai pengikat. Kemudian ada evaluasi butiran, yaitu distribusi ukuran partikel, evaluasi kerapatan curah dan kerapatan butiran, penilaian laju aliran dan sudut istirahat, kompresi butiran, evaluasi batch tablet, keseragaman berat dan diameter, kekuatan mekanis, pengujian kerapuhan, studi disintegrasi, dan studi pelepasan obat in vitro, dan terakhir yaitu analisis data. Didapatkan hasil, yaitu granulasi basah adalah proses tablet yang memberikan keseragaman yang lebih baik terutama untuk konsentrasi obat yang rendah, mengontrol kepadatan massal produk serta pemadatan, meningkatkan aliran dan penanganan, penampilan perlawanan campuran terhadap pemisahan, dan mengurangi variasi dalam tablet. Jenis pengikat yang digunakan dalam granulasi mempengaruhi sifat-sifat butiran serta kualitas tablet yang diproduksi. Granulasi basah pada dasarnya adalah penambahan solusi pengikat atau pelarut ke campuran serbuk. Evaluasi granul, ukuran partikel dievaluasi karena dampak ukuran granul pada flowabilitas, keseragaman berat, kompresi, dan selanjutnya pelepasan obat. Ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel mempengaruhi kompatibilitas dan penataan ulang partikel. Ada pengecualian. Sifat aliran butiran ditingkatkan ketika partikelnya besar dan distribusi ukuran partikel sempit. Namun, partikel yang lebih besar menyebabkan tablet yang kurang kuat karena fakta bahwa mereka memiliki area permukaan yang lebih rendah untuk pembentukan obligasi dibandingkan dengan partikel yang lebih kecil. Oleh karena itu, ukuran partikel yang optimal dan distribusi ukuran akan diperlukan untuk mendapatkan sifat aliran yang baik, pemadatan, dan kekerasan. Ada beberapa partikel yang sangat baik yang menyiratkan bahwa butiran mungkin memiliki sifat aliran yang baik. Namun, partikel yang kurang baik dapat mengindikasikan bahwa akan ada kekosongan yang lebih tidak terisi selama proses kompresi yang dapat menyebabkan tablet kurang keras dan gembur. Parameter lain untuk menilai sifat butiran yang meliputi laju aliran, sudut prepos, Hausner-Quetein, dan kompresibilitas Kerr. Kompresibilitas butiran ditentukan untuk menilai kemampuan butiran diperlukan untuk memastikan bahwa kesesuaian butiran untuk tablet untuk menghasilkan tablet yang kuat yang dapat menahan tekanan.
Indeks kompresibilitas juga merupakan indikasi sifat aliran granular, sedangkan hasil bagi Hausner berkaitan dengan kekompakan butiran. Ketika presentasi kompresibilitas di bawah 15%, butiran memiliki sifat aliran yang sangat baik, sedangkan butiran kohesif memiliki presentasi kompresibilitas di atas 25%, menunjukkan sifat aliran buruk. Selanjutnya, kekuatan mekanik tablet menentukan waktu hancur dan laju pembubaran. Saat konsentrasi pengikat meningkat, kekuatan mekanik meningkat. Ini bisa diperoleh untuk kurma dan tragakan, sementara tidak ada lagi peningkatan kekuatan mekanik saat 20%. Agar kekuatan mekanik tablet menjadi memuaskan, persyaratan minimum adalah 4 kg. Kerapuhan adalah sifat mekanis lain dari tablet dengan kompendial. Spesifikasi tidak lebih dari 1%, sedangkan uji kekuatan penghancur adalah deformasi curah tablet. Kerapuhan adalah deformasi permukaan yang mungkin ditingkatkan dengan morfologi tablet. Semakin kasar permukaan tablet, semakin banyak itu akan menjadi gembur. Tingkat disintegrasi berbanding lurus dengan laju pembubaran. Laju disintegrasi dipengaruhi oleh tingkat masuknya air ke dalam tablet yang juga tergantung pada porositas tablet. Studi pelepasan obat in vitro, laju di resolusi menentukan laju dan luasnya penyerapatan hasil terapi selanjutnya dari obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi meliputi jenis dan konsentrasi pengikat, kekerasan, luas permukaan, jarak difusi, kelautan obat, proses pembuatan, dan pengencer. Sebagai penutup, saya mempunyai kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu buah kurma kering merupakan produk alami non-toksik, dapat terurai secara hayati dan biokompatibel. Dipekerjakan sebagai agen pengikat farmasi untuk bentuk sediaan rilis segera. Butiran manu difaktorkan dengan kurma memiliki sifat aliran yang baik dan kompresibilitas memuaskan yang menyebabkan tablet dengan kurang variasi dalam keseragaman. Tablet memiliki keseragaman yang baik, keseragaman berat, ketebalan dan diameter keras, dan kurang rapuh dibandingkan akasia dan tragakan sebagai miliknya. Konsentrasi meningkat dan pengikat yang lebih baik dari tragakan. Sebagai saran, meskipun saya sebagai penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah dan PPT ini, akan tetapi pada kenyataannya saya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan saya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat saya harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Daftar pustaka dari Farmakope Indonesia edisi 3 dan Teknologi dan Formulasi Sediaan Tablet oleh Sulaiman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.